Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Wa uldatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah peserta training menulis kerangka network batch 1 yang sudah hadir di ruang Zoom. Dan buat teman-teman yang hadir juga di YouTube Kerangka Network, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali bertemu di dalam kelas kita. Kalau bahasa kita di Kerangka Network adalah kelas asistensi karya. Jadi karya-karya dan tugas-tugas yang sudah diberikan itu bisa kita bahas di malam hari ini. Dan kalaupun tugas sudah dibahas semua, maka kita buka kesempatan untuk mendiskusikan segala hal berkaitan dengan kepenulisan, ataupun juga pokoknya yang semua terkait tentang kendala-kendala kita di dalam menulis. Dan untuk seperti aturan-aturan kita sebelumnya, untuk teman-teman yang masuk di peserta ini ya, yang masuk di peserta batch 1, training menulis batch 1 dari Kerangka Network, maka dia akan diberikan kesempatan lebih dulu untuk bertanya. Jadi silahkan kalau peserta punya pertanyaan, maka peserta yang akan kita dahulukan untuk bertanya. Dan untuk teman-teman lain yang memantau di YouTube, silahkan nanti bisa diketikkan pertanyaannya di kolom komentar, insya Allah akan kita bahas sama-sama. Dan di malam hari ini ya, kita tidak ada materi, kita full konsultasi, kita full curhat-curhat ya. Tapi ini bukan curhat masalah pribadi ya, ini curhat masalah kepenulisan. Jadi kalau yang punya masalah seputar kepenulisan, apapun itu, silakan di-sharing di sini. Kita sama-sama menyelesaikan dan kita sama-sama cari jalan keluarnya. Kira-kira seperti apa jalan keluar untuk permasalahan yang peserta punya ataupun teman-teman yang ada di YouTube punya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan malam hari ini. Kalau dihitung-hitung ini adalah sesi ketiga untuk asistensi karya, untuk konsul praktis ya. Kalau di promo acaranya namanya konsul praktis. Ini sudah sesi yang ketiga, artinya kita tinggal punya satu kesempatan lagi minggu depan ya, insya Allah di hari Kamis malam kita akan kembali lagi untuk konsultasi praktis. Jadi ayo kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kita bisa meningkatkan kualitas kepenulisan kita, kualitas menulis kita dengan membincangkan segala macam permasalahan yang ada di dalam menulis. Baik, yang ini sambil menunggu teman-teman ya, yang gabung peserta yang gabung di Zoom, ataupun peserta yang ada di YouTube nantinya, maka saya akan kemarin waktu hari Ahad, sengaja memang saya tidak memberikan goal, tidak memberikan tugas karena ada beberapa tugas yang memang belum kita bahas ya, dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan malam hari ini ya, tugas-tugas yang sudah dikumpulkan kita akan bahas. Terakhir itu kita sudah di pertemuan ketiga kemarin. Di pertemuan ketiga kita membahas yang pertama adalah kalimat yang berenergi, dan sudah saya jelaskan ke peserta semua kalau kalimat ini memegang peranan penting. Kalimat ini memegang, atau bisa kita katakan dia menjadi ruh dari sebuah tulisan. Awalnya dari kata, ya kan? Kata berkumpul menjadi frasa, klausa, kemudian jadi kalimat. Jadi kalau kalimatnya itu adalah kalimat yang tidak berenergi, maka kemungkinan besar tulisan-tulisannya itu akan menjadi tulisan yang tidak berenergi pula. Jadi gitu. Ya. Jadi kalau kalimatnya itu adalah kalimat yang efektif, kalimat yang punya energi, kalimat yang mudah dipahami, maka insya Allah itu akan berdampak kepada tulisannya. Gitu. Jadi kalau ada yang mau punya tulisan yang berenergi, maka wajib hukumnya tahu kalimat-kalimat yang berenergi.
Kalau yang tidak hadir di hari Ahad kemarin, kita sudah definisikan bahwa kalimat yang berenergi adalah kalimat yang efektif. Apa itu kalimat yang efektif? Kalimat yang bisa membahasakan apa yang dimaksud oleh komunikator kepada komunikan. Jadi seperti saya hari ini, saya sebagai komunikator dan teman-teman peserta semua dan yang ada di YouTube semua itu adalah komunikan. Saya harus punya keterampilan, saya harus punya kemampuan menyusun kalimat-kalimat itu supaya kalimat itu bisa dipahami oleh teman-teman. Supaya kalimat-kalimat saya ini bisa teman-teman serap. Nah, itulah yang dikatakan kalimat yang efektif, kalimat yang berenergi. Waktu kita kuliah dulu, mungkin pernah ketemu sama dosen yang modelnya kayak gini. Dosennya itu pintar, kalau kita lihat dosennya pintar. Tapi dosennya ini tidak punya skill komunikasi sehingga ketika membawa kuliah itu boring sekali kita. Kita bosan sekali. Kita ngantuk sekali kalau menghadapi dosen itu. Padahal dosennya pintar. Artinya apa? Si dosen ini pintar tapi dia bukan seorang komunikator yang baik. Dia tidak bisa membahasakan apa yang ada dalam kepalanya untuk bisa dipahami oleh komunikan atau dipahami oleh mahasiswanya. Makanya mahasiswanya ngantuk, mahasiswanya tidak paham apa yang dosennya katakan. Nah, disinilah diperlukan adanya keterampilan dalam komunikasi. Komunikasinya bisa dua, bisa komunikasi lisan dan bisa komunikasi tulisan. Nah, yang kita pelajari di training menulis ini tentunya adalah komunikasi tulisan. Bagaimana kita membuat tulisan itu sehingga orang bisa memahami apa maksud yang mau kita sampaikan. Dan itu kita sudah bahas ya, kita sudah bahas di kesempatan hari Ahad kemarin. Banyak syarat-syaratnya, karena bagaimana supaya tulisan itu bisa efektif, tulisan itu bisa berenergi. Contoh, tulisan itu tidak boleh banyak ininya ya, tulisan itu tidak boleh kemarin tuh tulisan harus hemat. Kebalikannya berarti tulisan tidak boleh boros, ya kan? Nah, kita kadang sadar atau tidak, kadang sering membuat tulisan-tulisan yang boros. Contoh kemarin, ketika kita mau menggunakan kata jamak misalnya, contoh misalnya guru-guru. Kalau dikatakan guru itu kan satu, kalau dikatakan guru-guru berarti dia jamak, lebih dari satu. Biasa ada kalimat yang begini, para guru-guru. Nah, ini contoh kalimat yang tidak hemat. Ini contoh kalimat yang boros. Kenapa? Karena menggunakan para dan guru-guru. Ya kan? Para guru-guru. Seharusnya kita memilih satu saja. Karena para itu sudah menunjukkan banyak, guru-guru juga sudah menunjukkan banyak. Yang betul adalah pilih saja salah satu, para guru atau guru-guru. Nah, kita kadang orang Indonesia masih banyak juga ya yang tidak hemat dalam berbahasa. Atau contoh yang masih paling banyak kita dengar, bahkan sering sekali kita dengar, kalimat yang efektif itu adalah harus kalimat yang antar unsur-unsurnya itu berkaitan dan dia logis. Gitu. Nah, pernah mungkin kita dengar kalau bahkan mungkin kita sampai hari ini tidak sadar kalau kita jadi MC misalnya, lalu kita katakan waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Artinya apa? Di situ ada dua komponen, waktu dan tempat, dan waktu dan tempat itu dipersilahkan. Artinya apa, peserta semua? Yang dipersilahkan itu bukan orangnya atau bukan pembicaranya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Artinya yang kita daulat untuk maju ke panggung itu bukan orang, tapi ada satu namanya waktu dan tempat itu yang kita daulat ke panggung. Ya kan? Waktu dan tempat kami persilahkan. Berarti yang dipersilahkan bukan pembacanya, bukan pembicaranya, bukan pembawa acaranya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Nah, ini yang harus kita benahi, ini yang harus kita perbaiki. Nah, inilah contoh-contoh kesalahan-kesalahan dalam membuat kalimat. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, yang tidak hadir, nanti bisa dilihat di modulnya, seperti apa contoh-contoh kalimat yang tepat, kalimat-kalimat yang berenergi, dan kalimat-kalimat yang efektif. Ya, baik. Silakan nanti kalau misalnya dari teman-teman yang ada di Zoom ini punya pertanyaan, silakan. Mau langsung dilisankan pertanyaannya boleh,
atau mau di kolom chat boleh. Insya Allah setelah 3 kali pertemuan ini pasti banyak kendala ya, pasti mulai menemukan kendala. Kecuali yang tidak pernah menulis, berarti tidak ada kendalanya. Ya kendala saya apa? Kendala saya tidak pernah menulis. Nah, itu berarti kita harus kembali ke pertemuan 1 itu ya, tentang bagaimana menemukan ide dan seterusnya. Insya Allah kalau teman-teman itu praktek menulis, maka saya yakin akan menemukan banyak sekali kendala-kendala. Nah, di malam hari ini kita coba sharing, kita coba berbagi tentang kendala apa yang teman-teman hadapi selama kurang lebih 3 minggu ini berlatih menulis di Kerangka Network, dan kita coba carikan sama-sama solusinya. Ya, baik. Di sini sudah ada beberapa peserta. Nanti silahkan saja yang mau bertanya boleh raise hand, boleh angkat tangannya, boleh nyalakan audionya, boleh di chat, segala macam cara silahkan ya. Kalau nanti ada yang punya pertanyaan. Baik. Sambil menunggu yang ada di Zoom yang mau bertanya, ataupun yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di YouTube silahkan nanti yang mau bertanya, saya mohon bantuan dari tim Kerangka Network. Nanti kalau ada yang bertanya di YouTube bisa di copy paste di kolom chat supaya saya juga bisa membaca karena saya tidak memantau di YouTube. Baik. Saya punya utang kepada peserta semua minggu lalu tentang kemarin kita sudah free writing ya. Kita free writing artinya kita menulis bebas. Free writing. Kita menulis bebas. Sebebas-bebasnya. Apa maksudnya menulis bebas itu? Menulis bebas berarti kita menulis tanpa dikungkung dengan berbagai macam aturan. Kita menulis bagaimana supaya tulisan kita itu bisa jadi dalam waktu yang singkat. Dan kita tidak pada saat kita melakukan free writing, kita menghindarkan diri untuk menjadi seorang penulis yang perfeksionis. Gitu. Maksudnya apa? Perfeksionis, penulis yang terlalu mau sempurna. Ya, tidak mungkin sebuah tulisan, apalagi kalau kita penulis pemula, apalagi membuat tulisan pertama itu mau langsung sempurna, itu mustahil. Tidak mungkin. Ya, maka di tulisan pertama itu pasti banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Nah, kadang kita sebagai seorang penulis, terutama penulis pemula, itu punya prinsip begini. Dia cari dulu kata-kata yang indah, dia cari dulu kata-kata yang oke, baru dia mau tulis. Padahal untuk melatih kita untuk bisa menulis, kita bisa menggunakan model free writing. Artinya apa? Ketika ada ide yang masuk di kepala kita, maka segera eksekusi, segera tuliskan. Tanpa pikir panjang. Masalah nanti itu kalimatnya bagus, masalah nanti paragrafnya itu terstruktur dan saling berkaitan, itu urusan nanti. Yang jelas begitu ada ide dalam kepala, langsung dituliskan. Itulah kemarin salah satu aturan dari free writing adalah cuma boleh, kemarin saya kasih waktu berapa ya? 5 detik ya kalau saya tidak salah. Cuma boleh berhenti menulis 5 detik. Ya, tangan kita ini hanya boleh dipersilahkan berhenti menulis hanya 5 detik. Padahal sebenarnya kalau mau free writing itu enggak ada jeda ya, harus menulis terus. Tapi karena kemarin masih awal-awal ya, kita masih berlatih, oke lah saya kasih toleransi 5 detik. Jadi kalau misalnya nulis kemudian buntu, silahkan berhenti 5 detik, silahkan pikir kira-kira kalimat apa yang bisa meneruskan tulisan kita. Bagaimana kalau sampai 5 detik itu belum ada ide yang muncul? Ya sudah, bilang saja di situ. Sudah 5 detik saya menunggu, ide tidak muncul, nunggu lagi. Ini sudah 10 detik tapi ide itu tidak muncul. Nah, kita tuliskan seperti itu. Ketika kita tidak bisa menulis, ketika kita punya ide buntu, maka tuliskanlah apa yang ada di dalam kepala kita. Free writing ini saya rasakan sekali peserta training menulis itu sangat efektif untuk membongkar. Yang pertama tadi ya, membongkar karakter perfeksionisnya kita. Mau sempurna sekali baru dituliskan. Nah, itu akan membongkar itu. Oke ya, dan free writing itu juga akan membuat kita lebih enjoy menulis karena kita menulis dengan free. Kita menulis dengan bebas tanpa adanya aturan dulu.
Bukan berarti aturan-aturan kepenulisan tidak penting. Aturan kepenulisan itu penting. Tapi ya untuk membiasakan kita menulis aturan-aturan kepenulisan kita pelajari nanti di akhir. Ya, gitu. Dan kemarin waktu free writing sudah ada beberapa tulisan yang masuk ya. Sudah ada beberapa tulisan yang masuk. Nanti silakan peserta yang tulisannya belum terkumpul, yang tulisannya belum masuk, nanti boleh ya, boleh dikumpul lagi di grup Telegramnya. Nah, di sini tulisan yang sudah masuk itu adalah tulisan dari kalau nama WA-nya ini Tolabul Ilmi. Ada peserta kita Tolabul Ilmi. Ya, ada pesertanya ini Tolabul Ilmi. Memang berarti pembelajar sejati ya, sampai nama WA-nya saja Tolabul Ilmi. Nah, saya koreksi dari tulisan yang masuk ini ya. Nah, menulis memang adalah suatu aktivitas yang sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang. Mengapa? Sebab dari kecil kita sudah sangat sering mendengarkan kata menulis itu, dan bukan hanya itu kita pun. Nah, ini masih ditemukan adanya kalimat-kalimat yang sifatnya kalimat raksasa. Oke, nah, di sini masih ada yang panjang sekali kalimatnya, dan rekomendasi saya itu seharusnya dipotong. Tapi kan di situ ada koma, dipotong dengan koma, betul. Tapi dipotong dengan koma itu tidak akan seefektif kalau dipotong dengan titik. Gitu ya. Jadi kalimat yang panjang-panjang itu memang kadang kita kasih koma di tengahnya, ya, tapi oke, itu bisa untuk sebagai tempat peristirahatan sementara untuk para pembaca tulisannya kita. Tapi kalau menurut pendapat saya tidak terlalu efektif. Nanti dia akan efektif kalau kita menggunakan titik. Jadi penggal-penggallah kalimat yang panjang-panjang itu menjadi beberapa kalimat. Nah, di sini masih agak banyak ya kalimat yang sifatnya kalimat raksasa. Oke. Di sini tidak ada yang tulis yang mengeluh misalnya ya, sudah 10 menit saya tidak bisa menulis, sudah 5 detik saya tidak menulis. Ya Allah tolong, ini sudah 10 menit tapi saya tidak bisa menuangkan ide. Nah, tidak ada yang menggunakan kalimat itu. Artinya apa? Saya berasumsi bahwa Anda itu yang mengerjakan tugas ini pikirannya sudah jalan. Ya, tidak ada namanya writer block. Tidak ada istilahnya ketika sudah buntu, tidak tahu apa lagi yang dia mau tulis. Ini sudah lumayan ya, tulisannya sudah mengalir, tulisannya sudah sudah cukup panjang. Tinggal nanti di perpendek kalimat-kalimat. Ingat, kita harus menghindarkan diri dari menulis kalimat yang sifatnya kalimat raksasa. Oke. Baik. Kemudian ada tulisan dari Aksa. Aksa tidak hadir ya? Tulisan dari Aksa ini oke. Bangun tidur terbangun melihat pantat kucing yang menghadap ke muka. Teringat resolusi tahun ini untuk konsisten menulis. Sayangnya menulis punya banyak tantangan sehingga seringkali menghambat perkembangan ketika menulis. Akhirnya saya putuskan untuk bergabung kelas nulis Kerangka Network. Oh ya, jadi curhat nih Aksa ke kita semua. Senantiasa meluruskan niat. Pertama kali inti. Nah, ini juga usahakan tulisannya itu di penggal-penggal, atau tulisannya itu dibuat sedemikian rupa supaya dia tidak bermakna ganda. Contoh waktu kita bahas ini ya, kita bahas di kalimat berenergi itu, ada contoh yang kayak yang mungkin kita masih ingat. Istri Pak Camat yang baru ramah sekali. Ya. Ini bisa bermakna ambigu. Ini bisa bermakna bermakna ganda. Istri Pak Camat yang baru baik sekali.
Kira-kira maknanya apa? Istri Pak Camat yang baru. Berarti kan kalau istri Pak Camat yang baru artinya ini Pak Camat dulu pernah tidak punya istri. Kemudian dia kawin lagi. Makanya dia punya istri baru. Nah, itu pemahamannya. Istri Pak Camat yang baru ramah sekali. Dan dengan ini istri apa namanya? Istri Pak Camat yang baru ramah sekali. Ya. Istri Pak Camat yang baru ramah sekali. Berarti yang baru itu bukan istrinya. Yang baru adalah Pak Camat. Mungkin di tempat itu tidak cocok dengan camatnya, akhirnya camatnya dikirim ke situ dan akhirnya menjadi apa namanya? Menjadi bahasanya kayak tadi bahwa istri Pak Camat yang baru artinya Pak Camatnya yang baru, bukan istri yang baru. Ternyata dari satu kalimat itu bisa dua ini ya, bisa dua pemaknaan. Gitu. Kalau kita tidak hati-hati menulis ya maka bisa jadi ada miskomunikasi di situ. Yang kita maksud adalah Pak Camat yang baru ini punya istri dan istrinya ramah sekali. Ternyata ketika kita salah berlogika, ketika kita salah menggunakan kalimat maka yang terjadi seperti tadi. Maksudnya kita mau bilang Pak Camat yang baru punya istri dan istrinya ramah sekali. Akhirnya yang kita bilang apa? Pak Camat ini ada istri barunya. Dan istri barunya ini yang perangainya atau sifatnya ramah sekali. Itu. Jadi hati-hati sekali ketika kita menggunakan kalimat. Banyak kesalahpahaman, banyak hal-hal yang misinformasi itu karena itu tadi. Dia tidak bisa membuat kalimat yang efektif. Ya. Oke, saya buka kepada peserta. Silahkan kalau peserta ada yang mau curhat-curhat terkait menulisnya, terkait proses kreatif menulisnya, silahkan. Atau yang ada di kolom di ruang YouTube. Nah, kalau kita kan sekarang ini ada di ruang Zoom ya. Yang ada di ruang YouTube yang pengen untuk bertanya, silahkan juga ketikkan pertanyaan Anda dan insya Allah di sini kita akan membahasnya sama-sama. Baik, sudah ada beberapa peserta yang masuk di ruang Zoom kita dan kita berikan kesempatan kepada para peserta training menulis Kerangka Network batch 1 untuk silakan yang mau curhat-curhat, yang punya masalah mungkin tentang kepenulisan, coba kita selesaikan sama-sama. Silakan kalau misalnya yang ada di ruang Zoom ini mau berdiskusi, silakan. Yang ada di YouTube juga yang mau berdiskusi, silakan. Oke, sambil menunggu ya, saya tertarik untuk membahas tulisan karena kemarin hanya beberapa ya yang mengirimkan tugasnya. Saya pengen beri masukan kepada tulisannya Mas Eko yang ada di Namlea. Jadi dari segi kalimat-kalimat raksasanya saya rasa Mas Eko sudah mulai terselamatkan dari situ. Ya, sudah mulai terselamatkan dari kalimat-kalimat yang sifatnya sebagai kalimat raksasa. Nah, di sini kalau saya di sini tulisannya Mas Eko ini akan lebih menarik ketika sudah paham atau ketika sudah tahu tentang bagaimana menggunakan lead. Lead bukan LED, bukan lampu LED, bukan. Jadi kemarin sudah sempat saya bahas tentang bagaimana tulisan itu bisa memukau di ini ya, tulisan itu bisa memukau di di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama
itu sudah memukau, sudah menggoda audiens, sudah menggoda pembaca, maka secara psikologis pasti pembaca sudah menyiapkan energi. Wah, ini buku bagus nih. Halaman pertamanya saya sudah bagus. Jadi ada mindset, ada persepsi awal yang terbangun bahwa buku yang dia mau baca adalah buku yang bagus. Itu. Ya, yang dia pengen baca ini adalah tulisan yang bagus. Maka kita harus main di paragraf pertama. Nah, kalau saya lihat di sini paragraf pertamanya Mas Eko masih biasa-biasa saja. Oke, daya tariknya sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Contoh, di sini ditulis, kelas menulis dari 0 sampai gol oleh Kerangka Network dimulai sejak tanggal 1 Januari 2023. Oke, dibuka dengan memperkenalkan judulnya apa, memperkenalkan apa lagi itu? Memperkenalkan tanggal berapa diadakan dan seterusnya. Tidak salah. Tapi dia bisa lebih menggebrak sebenarnya kalau bukan itu yang dibahas pertama. Karena kalau yang dibahas adalah waktunya, yang dibahas adalah tempatnya, itu sudah biasa sekali pembahasan seperti itu. Kenapa tidak misal langsung kita bahas, contoh ya. Contoh misalnya langsung. Saya menyesal. Ya, membuka kalimat langsung dengan kata, saya menyesal. Menyesal sekali. Kenapa tidak dari dulu ikut training menulis? Nah, itu bisa ya. Jadi lead-nya itu, kalimat pembukanya itu adalah kalimat pembuka yang menggoda. Dan ini sebenarnya tergantung jam terbang kita sih. Ya, tergantung jam terbang kita. Jadi semakin banyak kita membaca, maka kita semakin punya referensi bagaimana membuka sebuah kalimat. Ya, bagaimana kita punya referensi untuk membuka sebuah paragraf sehingga paragraf itu terlihat menawan. Bukalah paragraf itu dengan sesuatu hal yang ya mungkin pada saat itu anti mainstream mungkin, atau kita buka dengan sesuatu yang menurut orang aneh sehingga apa? Itu bisa menarik perhatian mereka. Coba lihat, beberapa surah di dalam Al-Quran kan dibuka dengan sesuatu yang asing. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, bahkan sampai orang Arab sendiri pun itu tidak tahu ini sebenarnya makna pastinya itu apa. Ya kan? Jadi Al-Quran memang membuka sesuatu dengan hal yang mengejutkan orang. Alif Lam Mim, apa ini? Kok ada tulisan kayak gini? Aneh ini tulisan. Nah, itu yang kita pengen. Gitu. Jadi begitu orang baca halaman pertamanya kita atau baca paragraf pertamanya kita, maka mereka wajib jatuh cinta terhadap tulisannya kita. Maka gunakanlah lead yang menggigit, gunakanlah lead yang mengundang perhatian. Gitu. Oke. Nah, biasa juga lead itu diambil dalam bentuk quote. Ya, jadi misalnya ada quote-nya siapa? Misalnya ada quote-nya Pak Jokowi contoh. Kemudian quote-nya itu kita ambil dan kita jadikan sebagai pembuka paragraf. Nah, itu bisa dikatakan lead yang menarik. Kenapa? Karena langsung Pak Jokowi yang langsung turun tangan contoh. Nah, contohnya kayak begitu. Ya, menggunakan lead yang menarik. Dan insya Allah seiring terus membaca dan seiring terus berlatih, insya Allah penggunaan lead-nya itu akan semakin bagus. Pertimbangan penggunaan lead-nya akan semakin bagus. Oke, itu dari tulisannya Mas Eko. Oke, silakan audiens, silakan peserta-peserta semua kalau ada yang mau didiskusikan tentang kepenulisan, silakan. Oke. Oh iya, dan waktu kita tinggal 1 kali pertemuan lagi ya, yang di hari Ahad. Mudah-mudahan setelah pertemuan itu semua peserta dinyatakan berhasil kalau setiap peserta sudah punya satu tulisan, satu artikel yang menurut kita itu layak untuk terbit.
Jadi gagal kita ikut training ini kalau misalnya di akhir-akhir ternyata tidak bisa sesuai target, tidak bisa memenuhi peraturan-peraturan yang ada. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini adalah orang-orang yang cerdas ya, orang-orang yang gesit geraknya sehingga tidak ada satupun tugas yang terbengkalai. Baik, silakan kalau dari peserta yang ada di Zoom ingin berinteraksi dengan kita semua di sini, silakan. Yang ada di YouTube juga boleh, silakan. Yang mau curhat, yang mau bertanya tentang kepenulisan, bisa ketik di kolom komentar yang ada di YouTube, nanti akan kita bahas sama-sama. Baik, saya masih menunggu ya, kalau misalnya masih ada yang pengen diskusi tentang kepenulisan, silahkan. Kalau enggak ada yang bertanya, artinya kelas asistensi kerjanya kita, ya wes, selesai. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, Mas Eko, silakan. Artikelnya untuk final kapan dikumpul? Nanti insya Allah pekan depan, nanti insya Allah di hari Ahad ya saya kasih materi sedikit materi untuk menuntaskan penulisan artikel. Nanti setelah itu artikelnya bisa langsung dikumpulkan ke saya untuk saya komentari. Ya, jadi di pertemuan keempat itu nanti ada goal akhirnya ya ini membuat artikel yang utuh. Oke ya. Nanti kita akan membuat artikel yang sebuah artikel yang utuh. Nah, nanti dari artikel yang utuh itu kita lihat kira-kira bagian-bagian mana saja yang harus dibenahi untuk bisa nantinya tulisannya teman-teman semua itu layak untuk dipublish di media. Nah, nanti kita lihat karakter tulisannya seperti apa, kemudian kita carikan kira-kira karakter media yang cocok dan mengakomodasi tulisan itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bantu. Oke ya. Jadi pekan lalu itu kita bikin apa ya? Pekan lalu itu tugasnya adalah free writing ya. Free writing yaitu menulis sebanyak-banyaknya dalam waktu 10 menit ya, 7 atau 10 ya kemarin bukan 10 kalau nggak salah ya. Dalam waktu 10 menit itu silahkan curhat, silahkan keluarkan unek-uneknya dalam bentuk tulisan. Dan alhamdulillah beberapa orang sudah bisa bercurhat-curhat ria di dalam tulisannya. Artinya kan kemampuan menulisnya itu sudah mulai nampak walaupun baru tiga pertemuan mengikuti kelas menulis, tapi alhamdulillah sudah mulai nampak. Mereka sudah mulai bisa meninggalkan hal-hal yang perfeksionis, tidak mau menulis dulu kalau kalimat pertamanya belum indah, belum puitis. Nah, kita pelan-pelan meninggalkan. Supaya ketika kita nanti betul-betul menulis, kita bukanlah orang-orang yang menunggu kesempurnaan ide dulu baru kita menulis. Gitu. Jadi apapun yang singgah di kepala kita, apapun yang
terbersit dalam pikiran kita untuk mau ditulis, langsung dieksekusi saat itu juga. Gitu. Nah, nanti yang belum ngikut ya, belum sempat kerjakan tugas free writing-nya, silahkan setelah acara ini ya, setelah kelasnya kita ini, aturannya itu adalah kita kemarin 10 menit, ya kan? Jadi tulislah dalam waktu 10 menit. Dan aturannya boleh jeda untuk berpikir mau tulis apa lagi, tapi itu cuman 5 detik. Jadi pas nulis-nulis, aduh untuk apa lagi ya yang apa lagi yang mau ditulis ini. Ya sudah, mulai hitung mundur. 1, 2, 3, 4 sampai 10, ya kalau waktunya habis berarti dia adalah orang yang terkalah. Ya, jadi gitu ya, jadi free writing itu kita menulis sebanyak-banyaknya. Tanpa dikungkung, tanpa takut dengan aturan-aturan apapun. Oke, yang di penajaman tugas kedua boleh, silakan yang yang nanti diposting ke Telegram, tuh ya. Bahkan di tulisan kedua ini sebenarnya sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena di tulisan kedua itulah kita, bukan tulisan kedua, tugas ya, tugas yang membuat kerangka itu, nah itu sangat penting. Kenapa? Karena dari situ sebenarnya kita punya mindset, kita punya bingkai seperti apa kita mau, seperti apa tulisan kita mau diarahkan ke depannya. Gitu. Jadi usahakan tugas yang membuat kerangka menulis ya, kerangka tulisan itu semaksimal mungkin harus diselesaikan. Nah, sebenarnya nanti dari situ ketika sudah ada kerangka, dari kerangka itu yang nanti akan dikembangkan menjadi paragraf dan seterusnya hingga menjadi wacana. Iya kan? Gitu. Oke, jadi penajaman tugas 2 silahkan. Tugas berapapun silahkan kumpul. Yang tugas satunya belum dikerja juga silahkan dikumpul. Goal satunya belum dikerja silahkan dikumpul. Jadi di pertemuan terakhir nanti ya, Anda akan ditugaskan untuk membuat membuat artikel. Ya terserah, artikel kah, mau buat opini kah, mau buat esai ya, silakan. Yang jelas ada endingnya, luaran dari tulisan ini, produk dari tulisan dari training menulis ini adalah peserta bisa membuat minimal 1 tulisan yang layak untuk terbit. Oke, silakan kalau masih ada yang mau kita diskusikan tentang seputar dunia kepenulisan.
Oh iya, di pertemuan berapa ya kemarin? Di materi semesta kepenulisan itu materi ketiga kalau saya tidak salah, di situ sudah ditentukan ya, kita menentukan kita mau menulis apa. Kita mau menulis fiksi atau menulis non fiksi. Dan rata-rata peserta yang tempo hari hadir ya, pertemuan yang 2 pekan lalu, pertemuan kedua, rata-rata di apa, rata-rata di situ semuanya memilih, kelas non fiksi, memilih tulisan non fiksi. Nah, kalau di sini masih mau diubah lagi tulisannya enggak ada masalah, ya. Oh, ternyata saya kok tulis non fiksi tidak bisa-bisa, kayaknya lebih enak deh kalau saya menulis, fiksi. Silakan, gitu ya. Jadi mau non fiksi, mau mau fiksi, tentukan salah satu. Kalau yang mau tulis dua-duanya, satu dulu. Ya, satu dulu kita perbagus, ya nanti kalau sudah ada tulisannya katakanlah, fiksinya sudah bagus, ya baru kita mulai coba kita berlatih untuk menulis tulisan-tulisan, non fiksi. Dan sebaliknya, mungkin ada yang merasa bahwa sudah enjoy di non fiksi, jangan merasa nyaman, jangan merasa merasa sudah terenakkan dengan tulisan-tulisan non fiksi, ya coba kita challenge diri kita buka tantangan baru supaya bisa, kita juga menulis fiksi. Tapi idealnya sebenarnya tidak dirubah sih, ya. Kayak kalau dari awalnya sudah menentukan non fiksi, kemudian sudah membuat kerangkanya untuk tulisan, apa namanya, non fiksi, berarti sudah siap untuk dikembangkan menjadi tulisan non fiksi. Nah, yang agak-agak repot nanti kalau sudah di tengah perjalanan, ya awalnya pilih fiksi, ternyata ujung-ujungnya maunya non fiksi. Nah, itu yang akan sedikit repot. Tapi kalaupun ada yang seperti itu, insya Allah kita sama-sama belajar, kita kerjasama supaya teman-teman minimal punya lulus dari kelas ini, batch 1 ini, minimal sudah punya satu karya yang layak untuk diterbitkan. Gitu. Oke, silakan kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya lewat chat boleh, lewat langsung berinteraksi dengan saya di sini juga bisa, silakan.
Oh ya, ini ada yang bertanya, chat langsung ke saya ya. Pertanyaannya itu, apakah menulis opini harus punya wawasan yang luas? Sebenarnya mau opini, mau esai, mau novel sekalipun, seorang penulis itu wajib memiliki wawasan yang luas, ya kan? Jadi kalau kita ibaratkan, menulis itu kan output gitu. Menulis itu mengeluarkan. Nah, tidak mungkin orang bisa mengeluarkan, tidak mungkin orang bisa memberikan output kalau di awal-awalnya dia tidak punya tidak punya masukan, tidak punya pemasukan, tidak punya input. Oke ya? Jadi apa? Kalau menulis itu kita ibaratkan seperti berbagi, gitu ya. Kalau menulis itu adalah berbagi ilmu tentunya. Kalau menulis itu adalah berbagi, maka apa yang mau kita bagikan kalau kita tidak punya sesuatu? Kalau saya mau membagikan kepada teman-teman, contoh ya, saya mau bagi-bagi uang nih kepada teman-teman semua, maka minimal saya harus punya uang, ya kan? Logikanya kan begitu. Bagaimana saya mau membagi uang kalau misalnya saya tidak punya uang? Jadi ketika kita ingin membagi, maka minimal kita harus punya sesuatu yang mau kita bagikan, gitu. Jadi kalau kita mau menulis, dan menulis itu adalah sebuah proses untuk memberikan output, suka tidak suka, senang tidak senang, maka kita harus punya input, gitu. Jadi mau menulis apapun itu, mau dia esai, mau dia opini, mau dia cerpen, mau dia novel, itu harus punya input yang banyak. Artinya apa? Dia harus punya gagasan yang banyak. Dia harus punya wawasan yang luas. Ya, ketika dia punya wawasan yang luas, disitulah baru dia bisa berbagi lewat tulisan-tulisannya. Gitu. Pernah kan saya bilang bahwa penulis pembaca belum tentu penulis, tapi penulis pasti pembaca. Oke, pembaca yang baik belum tentu dia penulis yang baik. Kadang ada orang yang mencukupkan dirinya hanya pada membaca saja. Dia tidak melanjutkan untuk menulis. Tapi kalau penulis yang baik, maka dia pasti adalah seorang pembaca yang baik. Itu sudah pasti itu, saya bisa pastikan. Kenapa? Dia tidak mungkin bisa berbagi, dia tidak mungkin bisa menulis kalau wawasannya tidak luas. Nah, wawasannya tidak mungkin luas kalau dia malas baca. Kan gitu. Oke, jadi keluasan wawasan itu menjadi salah satu syarat untuk kita untuk kita bisa menjadi penulis. Makanya nanya kalau kita menjadi penulis itu selalu punya ini. Selalu punya keinginan, selalu punya semangat untuk mau berbenah diri, untuk mau menambah terus pengetahuan. Itu kenapa? Karena kita mau memberi. Gitu. Kalau misalnya di sini ada yang dosen, ada yang dari profesi yang lain ya. Atau misalnya kalau kita mau bawa materi nih misalnya. Kalau kita mau bawa materi kan pasti malamnya kita belajar kan. Ya, kenapa kita belajar? Karena besok kita mau memberi. Apa yang kita mau memberi kalau kita sendiri tidak punya? Ah, gitu. Oke, bahkan kalau kita lihat teman-teman semua ya, kalau orang mau menulis itu, kalau saya pribadi ketika saya mau menulis, minimal saya membaca sekitar 10 artikel yang serupa dengan artikel yang mau saya tulis. Kalau saya mau tulis esai, maka minimal saya membaca 10 esai yang serupa atau satu tema dengan yang mau saya tulis. Itu aturan yang saya buat untuk diri saya sendiri supaya apa? Supaya saya menjadi penulis yang tidak sekedar menulis saja, tapi memang ketika saya menulis, saya tahu tentang apa yang saya tuliskan. Ya, istilah kalau orang Makassar itu menghindarkan diri menjadi penulis yang sok tahu. Sok tahu itu apa? Sok tahu. Kita lihat dia banyak tahu padahal sebenarnya kosong. Kenapa? Karena malas membaca, malas memperluas wawasan. Gitu. Nah, apakah di fiksi juga seperti itu? Iya. Ya, bukan cuma karena tulisan non fiksi. Kan kalau fiksi itu ceritanya tidak nyata, ceritanya bohong-bohong pun tidak ada masalah. Tidak begitu prinsipnya. Fiksi sekalipun itu
harus ditulis dengan data atau harus ditulis dengan wawasan yang luas. Jangan salah ya, tulisan-tulisan fiksi, novel-novel itu banyak novel yang berawal dari atau banyak novel yang dikuatkan dengan data-data yang dicari oleh penulisnya. Gitu. Jangan salah, novel itu ceritanya begitu, tapi ada beberapa novel yang memang novel yang berkualitas dan penulisnya itu betul-betul mencari literatur, betul-betul mencari buku untuk bisa itu, untuk bisa menghasilkan tulisan. Saya pernah baca salah satu novel ya. Novel itu judulnya kalau saya tidak salah itu judulnya, dia bercerita tentang Pak Dahlan Iskan, Sepatu Dahlan kalau saya tidak salah. Sepatu Dahlan. Intinya diceritakan dulu Pak Dahlan Iskan itu waktu dia kecil itu berasal dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan sampai membeli bahkan sampai membeli sepatu pun itu tidak tidak mampu. Nah, kurang lebih begitulah ceritanya. Ya, dia jalan ke sekolah itu belasan kilometer untuk sampai ke sekolah dan biasanya dia tidak pakai sepatu. Bayangkan. Nah, yang menuliskan novelnya ini pengen merasakan bagaimana sih dulu itu Pak Dahlan Iskan ketika berjalan belasan kilometer tanpa menggunakan sepatu. Nah, dia jalan tuh. Jadi dia jalan menyusuri jalannya Pak Dahlan Iskan dulu waktu sekolah, dia lewat di situ tanpa menggunakan tanpa menggunakan alas kaki. Tanpa menggunakan sepatu. Dia pengen rasakan bagaimana sih dulu Pak Dahlan Iskan itu merasakan pedihnya perjalanan belasan kilometer tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan sepatu. Kenapa dia lakukan itu, teman-teman semua? Untuk mendapatkan data. Sebenarnya seperti apa sih rasanya orang kalau berjalan tidak pakai sepatu di atas aspal. Nah, itu kan pasti akan menderita ya. Dan dengan begitu tulisannya bisa jadi lebih hidup. Kenapa? Karena dia ikut mengalami sendiri. Kalau dalam penelitian biasa dipakai metode partisipasi. Jadi ketika kita mau meneliti sesuatu ya kita juga masuk ke dalam situ. Ketika kita mau merasakan sesuatu ya kita juga ikut masuk ke dalam komunitas itu. Supaya apa? Ya supaya kita bisa betul-betul valid dalam merekam seperti apa sebenarnya rasanya Pak Dahlan Iskan. Nah, gitu. Ya jadi ternyata untuk tulisan fiksi sekalipun itu wawasannya kita harus luas. Jangan malas-malas baca, jangan malas-malas cari data. Gitu. Bahkan yang tadi saya katakan ya, penulis novelnya Pak Dahlan Iskan itu sampai bela-belain untuk jalan belasan kilometer di tempat yang dulu selalu dilewati oleh Pak Dahlan Iskan. Nah, itu luar biasa. Gitu ya. Jadi penulis itu mau dia fiksi maupun dia non fiksi wajib untuk punya wawasan yang luas. Oke, silakan kalau misalnya masih ada teman-teman yang ada di YouTube yang mau bertanya, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar ya, karena kalau YouTube kita tidak bisa berinteraksi langsung. Silakan kalau misalnya ada dari teman-teman peserta training menulis kerangka network batch 1 ya yang pengen berdiskusi, yang pengen menyelesaikan masalahnya seputar kepenulisan, silakan. Kita masih punya sekitar ya 10 menit lagi sebelum sampai ke jam 10. Kalau masih ada 1-2 pertanyaan, silahkan nanti bisa kita diskusikan sama-sama.
Ya, ada yang berinteraksi dengan kita ya. Eee, Pertanyaannya begini, bagaimana kalau ada tulisan kita bagaimana kalau tulisan kita ada yang membantah dan ternyata memang tulisan kita keliru? Perlukah kita membalas dengan tulisan baru atau bagaimana? Ya, jadi, tulisan dibalas dengan tulisan, ya. Eee, Lisan ya kita balas dengan lisan, ya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ya kayak apa istilahnya, kisos ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi kalau menurut saya ya, jadi ketika kita namanya namanya penulis itu berbuat, apa namanya, penulis itu berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Ya namanya penulis itu manusia ya, bisa jadi ketika dia membuat sebuah tulisan, mungkin karena datanya yang kurang lengkap atau mungkin salah mengambil data dan sebagainya, sehingga tulisan yang dia keluarkan itu akhirnya kritik dan memang di dalam kritikannya itu si pengkritik ini yang benar. Kita yang dikritik, kita yang salah. Ya itu bisa bisa dan sangat mungkin itu untuk terjadi di, diri seorang penulis. Nah, bagaimana kalau misalnya, apa tadi, bagaimana kalau misalnya tulisan kita ternyata sudah dibantah dan memang tulisan itu ya, dan memang tulisan itu memiliki kesalahan di dalamnya. Maka seorang penulis yang berjiwa besar, hal pertama yang dilakukan adalah mengakui bahwa hal itu salah. Minta maaf kepada publik bahwa apa yang dia tuliskan itu, eh, apa namanya, yang dia tuliskan itu adalah hal yang tidak benar. Nah, itu yang bisa dia lakukan, akui bahwa memang data kita adalah data yang keliru. Gitu. Kalau memang kita merasa keliru, tapi kalau kita merasa bahwa kita ini adalah yang benar, ya silakan mempertahankan pendapat itu. Tapi kalau memang kita sudah terbukti kita sudah terbukti salah, data-datanya salah, ya silakan dibuat klarifikasi permohonan maaf bahwa saya salah. Gitu. Di koran-koran dulu, koran kertas itu ya, waktu masih ada koran kertas itu dan sekarang masih ada tapi oplahnya sudah sangat sedikit. Itu kan biasa kalau ada kesalahan pemberitaan, ya kan? Kalau ada kesalahan pemberitaan itu biasa langsung ada kolom khusus di halaman pertama yang menyatakan diri minta maaf dan akan dilakukan pembenahan. Gitu. Ya itu kalau misalnya kalau misalnya memang si perusahaannya itu yang salah. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya ketika kita salah kemudian mengklarifikasi dan mengakui bahwa saya itu salah. Dan tulisan dibalas dengan tulisan. Nah, kayak koran tadi kan, biasa permohonan maafnya itu ada di cover bagian depan. Permohonan maaf mungkin karena waktu itu salah menulis data, salah menulis nama dan sebagainya yang bisa berakibat fatal ke depannya. Nah, itu biasa minta untuk diubah. Oke, kalau mungkin masih ada yang ingin bertanya. Baik, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Kayaknya semua di sini bagian tengah ya, tidak ada yang bagian waktu Indonesia Timur, nggak ada yang di daerah daerah Papua. Rata-rata di sini Indonesia bagian tengah. Sudah hampir jam 10. Silakan kalau masih ada yang mau berdiskusi, silakan.
Oke, kalau sudah tidak ada lagi mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita, jumpa kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk teman-teman peserta atau teman-teman yang ada di YouTube. Sekedar informasi bahwa kita insya Allah kalau tidak ada aral melintang, tidak ada halangan, maka kita akan selalu online di hari Kamis malam 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk teman-teman yang punya kendala, yang punya hal-hal yang ingin didiskusikan seputar dunia kepenulisan, kami undang kembali, mudah-mudahan panjang umur, Allah berikan kemudahan. Kita bisa jumpa di hari Kamis pekan depan. Tentunya di channel yang sama, yaitu di Kerangka Network untuk teman-teman yang bukan peserta training menulis batch 1, tapi untuk peserta training menulis batch 1, kita sediakan fasilitas untuk berinteraksi di ruang Zoom dan mereka mendapatkan prioritas untuk dijawab dulu pertanyaannya, kemudian teman-teman yang ada di luar Zoom yang bergabung di YouTube. Baik, terima kasih atas kehadiran peserta semua. Mudah-mudahan kehadirannya ini bisa menambah ilmu, bisa menambah kepercayaan diri, dan kita masih punya satu kali pertemuan. Dan mudah-mudahan sesuai dengan tagline kita dari nol hingga gol, betul-betul ketika teman-teman keluar atau lulus selesai dari program ini, betul-betul sudah goal. Goal apa? Goal tulisannya di berbagai media baik cetak maupun online. Itu harapan kita, dan sekali lagi selalu saya katakan kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan harapannya peserta semua, tulisannya bisa goal di media. Oke, demikian teman-teman semua. Sampai jumpa di hari Ahad ya, di hari Ahad di pertemuan kita yang terakhir untuk pertemuan tatap muka, dan insya Allah di hari Kamis pertemuan terakhir kita untuk pertemuan konsul praktis atau pertemuan asistensi karya. Yang tugasnya belum dikumpul silakan dikerjakan, silakan di posting atau silakan dikirimkan di silakan dikirimkan di grup Telegram. Oke, demikian saya mohon pamit dari hadapan Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.